diet pasien yang mengalami diabetes mellitus. Menyusun diet bagi pasien DM ini gampang-gampang susah. Kita perlu melihat kebutuhan mereka. Kita perlu mendesain diet yang memang bisa diaplikasikan. Tapi juga kita harus aware atau ketat dalam beberapa hal. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditolerir pada pasien dengan diabetes mellitus. Apa saja? Pada bagian ini kamu akan mempelajari bagaimana proporsi dari proses mendesain diet pada pasien diabetes mellitus. Bagaimana proporsi karbohidratnya? Apakah karbohidrat sudah sesuai dan bagaimana menyesuaikan dari karbohidrat bagi pasien? Karbohidrat ini penting ya karena pada pasien diabetes mellitus terjadi peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia. Pertanyaannya adalah bagaimana menurunkan resiko hiperglikemia atau membantu untuk menjaga agar kadar glukosa dalam darah tetap stabil, meningkatnya nggak banyak-banyak. Sehingga komplikasi yang bisa ditimbulkan ini bisa ditekan. Apakah hanya mengendalikan karbohidrat saja? Tentu tidak. Dalam konteks balance meal, termasuk pada pasien yang mengalami diabetes mellitus, kita perlu mempertimbangkan zat gizi lain. Baik itu zat gizi penyumbang energi, seperti lemak dan protein. Juga zat gizi mikro yang tidak kalah penting bagi kesehatan manusia. Komponen-komponen ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan diet bagi pasien yang mengalami diabetes mellitus. Di bagian akhir, kita juga akan mempelajari bagaimana guideline atau panduan yang dirilis dari PERKEDI, jadi Perhimpunan Endokrinologi Indonesia, dalam menyusun menu atau menyusun diet bagi orang yang mengalami diabetes mellitus. Dalam panduan ini ada beberapa komponen yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana proporsi karbohidrat? Seberapa banyak karbohidrat yang boleh diberikan? Apakah harus dikurangi sama sekali atau memang karbohidrat proporsinya tidak terlalu jauh berbeda? Yang dipertimbangkan adalah kualitas dari karbohidrat itu sendiri. Kenapa? Karena pada bagian awal kita sudah mempelajari yang disebut sebagai glycemic index dan beban glikemik. Dua komponen yang kemudian membantu kita untuk menilai beberapa bahan makanan memang cocok diberikan atau direkomendasikan bagi pasien yang mengalami diabetes mellitus dan mana yang tidak. Jadi bagian-bagian ini akan kamu pelajari di kelas ini. Bagian mengenai bagaimana penyusunan diet secara zat gizi makro dan mikro, bagaimana memilihnya supaya kita bisa mendesain menu atau rekomendasi menu yang kemudian bisa diadopsi oleh klien, pasien, orang yang mengalami diabetes mellitus. Ini adalah zat gizi, penyusunan zat gizi, dan penyusunan diet bagi orang yang mengalami diabetes mellitus. Selamat menyaksikan.